terus rasakan, tundukkan. Relakan setunduk-tunduknya Mbak Sanas, lebih dalam Mbak Sanas, sampai terasa. Dan lebih pasrah lagi Mbak Sanas. Ya Allah, lebih pas lagi. Semakin total, semakin akan terasa Allah menyambut perasaan kita dengan getaran ilahi yang menembus dada. Allah akan bukakan dada kita lebar-lebar. Rabbi shrah li sadri. Terasa. Sangat terasa. Terasa. Kalau saya nerusin lagi saya bisa nangis Pak Abu. Betul. Itu akan terasa. Ini semacam ada yasrah sadrahu. Makanya ada doa Rabbi shrah li sadri. Jadi sebetulnya semua orang mudah untuk mengobati kegelisahan. Ini gara-gara pelajaran agama terlalu banyak ditafsir-tafsirkan bercabang-cabang. Paham. Al-Quran itu sudah simpel. Klik, lakukan begini, ya begini. Jangan, awalnya saya juga seperti itu. Saya orang filsafat. Terlalu dipretel-preteli sehingga sampai lupa bagaimana dia teknik Al-Quran sederhana sekali. Kata Allah, kalau engkau gelisah, faidah hasabahu amrun faza ayat solati. Saya ikuti nasihat Rasulullah. Apabila engkau punya problem, maka sholatlah 2 rakaat. Saya yakin itu. Saya ulang. Kalau saya nggak bisa, saya ulang lagi. Pokoknya saya tidak akan keluar dari sholat. Saya lakukan sholat baru sampai ketemu. Saya tidak berani keluar dari sholat karena perintah. Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, fa'idha hasabahu amrun fa'aza ila sholati. Kalau engkau gelisah, saya tidak mau ke dukun, saya tidak mau konsultasi siapa-siapa. Saya akan berdiri di hadapan Allah, takbir, Allahu Akbar. Langsung seketika Mbak Sanas, karena yakin. Karena yakin. Gitu. Konsepnya yakin. Praktekkan hari ini, detik ini, lakukan setelah maghrib 2 rakaat. Diam, rasakan dulu. Takbir, Allahu Akbar. Sampai terasa bergetar, lakukan dengan baik. Mungkin ya Pak Abu, keraguan kami itu adalah karena kami terlalu banyak merasa bahwa dosa itu sudah tak terhitung. Jadi keraguan lebih tidak itulah percaya cara dirinya, setan Pak untuk mengeluarkan kita dari keyakinan kepada Allah. Oh itu. Karena wah terlalu kotor saya Pak Abu, saya tidak berani. Allah mengatakan walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallahu yuzakki may yasha. Kalaulah tidak ada kekuasaanku dan rahmatku, hatimu semua tidak akan bisa bersih selamanya. Kecuali aku yang akan membersihkan hati kalian. Saya yakin dengan Allah mengatakan, aku yang akan bersihkan kalian, itu yang saya persiapkan. Orang kotor seperti saya akan datang, ya Allah aku kotor. Zalamna anfusana, wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pak Abu, terima kasih selalu memberikan kepercayaan diri kepada pemirsa, karena saat ini saya semakin yakin dan mudah-mudahan Anda pun merasakan itu. Apabila Anda merasa punya lebih banyak dosa, jadikanlah dosa itu menjadi bahan bakar yang lebih banyak dari orang yang tidak pernah merasa punya dosa untuk lebih cepat mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akan kembali lagi sesudah ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi dalam indahnya sholat, dan topik hari ini kegelisahan. Mudah-mudahan ya Pak Abu ya, sesudah ini kita semua bisa mengobati diri sendiri. Pak Abu, kesimpulan hari ini pesannya adalah? Yang pertama, saya sering kedatangan tamu-tamu atau jamaah segala macam, padahal sudah ngaji bertahun-tahun, dia baca Quran, sudah bahkan ada yang sudah tingkat tinggi baca ilmu-ilmu agamanya, tapi kenapa masih gelisah terus? Saya hanya mengarahkan seperti ini. Anda yakin pada Allah, jangan kemana-mana, diamlah sejenak, panggil nama Allah sampai ketemu rasa tenangnya itu. Tapi kebanyakan dia harus pakai logika lagi. Wah, kalau kita nggak berusaha begini gimana? Selalu otak kita bawa kemana-mana. Saya lebih senang kepada orang yang yakin daripada yang banyak pengetahuannya, Mbak Sanas. Orang yang banyak pengetahuannya, terutama pengetahuan agama, itu yang paling sulit diajak untuk lebih dekat kepada Allah. Dia suka hitung-hitungan, ini fikihnya benar apa enggak, selalu bertanya. Padahal cuma berzikir, kalau kita bicara berzikir, fikihnya sudah ada, ya kan, ayatnya sudah ada, masih bertanya, ini benar enggak? Jangan-jangan setan yang akan masuk. Padahal di situ ada satu kata, siapa yang kemasukan setan itu? Wa may ya'shu 'an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarinun. Barang siapa yang tidak ingat kepada Allah, akan kuturunkan setan duduk di hatimu, dan itulah yang akan menggelisahkan hati kalian. Kadzalika yaj'alullahu ritsa. Itu cara Allah menyiksa hati kalian yang tidak mau beriman kepada Allah. Jadi konsep Al-Quran, orang yang gelisah itu pasti orang tidak beriman.
Ketika kita beriman kepada Allah, maka Allah mengatakan yasrah sadrahu. Hatinya akan sangat lega. Afaman sarahallahu sadrahu di Islam fa huwa ala nuri min rabbih. Jadi agama itu bukan pengetahuan intelektualnya, keyakinan, tetapi fahuwa ala nuri min rabbih, yaitu cahaya yang nembus ke dalam hati. Bagaimana cahaya bisa nembus hati? Saya pengalaman mondok, saya pengalaman sekolah, saya pengalaman semuanya. Ternyata hanya sampai di otak ini, karena kita sangat jarang diajarkan bagaimana saya komunikasi dekat pada Allah, manggil Allah, duduk diam, lalu saya tafakur kepada Allah, saya minta tolong kepada Allah. Inilah praktisnya agama yang saya bisa rasakan langsung. Awalnya kita masih gelisah, pertanyaan ini saya harus ke sana dan seterusnya. Itulah Mbak Sanas, banyak sekali yang mesti kita praktekkan sebenarnya. Satu, pertama, apabila Anda yakin kepada Allah, diam, lepaskan yang lain. Apakah itu dengan cara apapun, alasan-alasan Anda, sekarang Anda diam sejenak, lalu panggilkan pelan-pelan, rasakan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Sampai terasa tenang. Ketenangan ini akan menyelimuti seluruh tubuh kita dan hati kita. Dan itulah akan menyebabkan kita akan menjadi nyaman. Kenapa waktu Pak Abu melakukan itu vibrasi dan atau getarannya sampai ke saya, padahal saya tidak melakukan hal itu, Pak Abu? Mengapa harus ada jamaah? Vibrasi ini dia akan punya kayak bluetooth. Dia berkembang ke belakang terus dan mengitari. Dia punya radius. Barakna haulahu. Kalau Ka'bah itu katakan Allah dikasih keberkahan lingkungannya. Kalau engkau berzikir, duduk di sampingnya orang berzikir saja dapat pahala. Itulah disebut pahala vibrasi dan akan tersentuh. Kalau engkau ketemu orang yang jahat, daya energi jahat itu akan tembus kepada kita, membuat kita tidak nyaman. Tidak nyaman. Itu jawabannya. Pak Abu, terima kasih banyak. Sama-sama, dan saya selalu jadi semakin mengingat pesan Rasulullah kita yang tercinta, bahwa pintar-pintarlah mencari teman, karena memang ternyata kegelisahan bisa diobati kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang mempunyai jiwa tenang. Pak Abu, sekali lagi terima kasih. Dan saya yakin pemirsa, sesudah Anda tahu bagaimana mengobati hati Anda yang sedang gelisah, Anda akan mampu melakukan setiap detik langkah Anda seperti seakan-akan diawasi oleh Allah pada saat Anda ibadah maupun saat Anda di luar ibadah, sehingga membuat Anda juga semakin yakin dengan bekal yang Anda punya. Jangan lupa untuk Anda yang ingin menghubungi Solat Center, silakan untuk mencatat nomor yang sudah tertera di layar kaca, dan tidak ketinggalan website kami, website Pak Abu, sehingga Anda bisa menghubungi. Dan jangan lupa kembali lagi besok dalam Indahnya Solat, karena kami akan membicarakan tentang ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.